Halo sobat, kenapa sih saya pernah mengatakan kalau agama Kristen itu agama yang sempurna? Agama Kristen itu agama yang cinta damai, cinta kasih. Dan agama Kristen itu adalah agama yang penuh dengan toleransi. Dan itu jelas-jelas saya nyatakan ya. Apa sih alasannya sih? Kenapa aku bisa mengatakan itu semua? Tentunya aku punya alasan. Dimana ajaran Kristen ini menurut saya itu beda dari yang lain. Dari ideologinya, dari makna penebusan dosa dan maksud tujuan penebusan dosa sampai akhir zaman, itu semua memiliki suatu perjalanan yang luar biasa loh. Itu kenapa saya bisa mengatakan agama Kristen ini agama yang sempurna. Karena yang pertama, agama Kristen ini merupakan agama yang cinta damai. Di seluruh dunia, entah Kristen Katolik, Kristen Protestan atau Kristen, di seluruh dunia, kita lihat-lihat aja deh, nggak usah jauh-jauh. Yang sekarang-sekarang aja. Yang sekarang-sekarang aja. Sejahat-jahatnya kekristenan, orang Kristen itu adalah orang yang penuh cinta kasih, penuh dengan toleransi. Orang Kristen itu cinta damai. Nggak ada orang Kristen keluar-keluar langsung seluruh dunia umat Kristen langsung keluar-keluar mendemo, nggak ada. Orang Kristen itu cinta damai. Jadi nggak ada ya orang Kristen mendemo, seluruh orang Kristen di dunia mendemo gitu, nggak ada. Sekalipun Alkitabnya orang Kristen diinjek-injek, sekalipun Alkitabnya orang Kristen dilecehkan dan rasanya menyakitkan bagi orang Kristen, sekalipun orang-orang di luar Kristen mengata-ngatakan orang Kristen kafir, nyembah manusia karena mereka tidak tahu, tapi orang Kristen itu adalah agama yang cinta damai. Bayangkan kalau itu agama lain, kalau agama lain yang dilecehkan, pasti agama lain itu langsung, wah ini penistaan agama, ayo demo, seluruh dunia jadi demo. Itu kalau agama lain. Jadi isinya cuma marah-marah gitu ya, tersinggung marah-marah gitu. Beda dengan Kristen. Jadi yang pertama, agama yang benar-benar cinta damai itu menurut saya Kristen. Karena orang Kristen nggak ada ya mengkafir-kafirkan orang lain. Hei kamu kafir, nggak ada. Walaupun dalam ajaran Kristen kata kafir, fasik itu ada, tapi kita tidak boleh mengkafir-kafirkan. Itu hanya sebatas pemahaman. Lalu yang kedua, agama Kristen ini adalah agama yang tidak masuk ke zona iblis. Jadi agama Kristen itu tidak masuk ke dalam zona iblis. Karena agama Kristen datang dari Allah, yang merupakan bagian Allah di akhir zaman. Jadi di dalam ajaran Kristen tidak diajarkan untuk mengamalkan Alkitab untuk permainan iblis. Ya, jadi aku nggak pernah lihat orang kalau narik pusaka itu pakai Alkitab. Aku nggak pernah lihat orang mau narik pusaka pakai ayat suci untuk permainan iblis gitu. Nggak pernah lihat. Jadi aku nggak pernah lihat orang kalau narik pusaka pakai bacaan Alkitab. Aku nggak pernah lihat orang kalau pakai penglarisan itu pakai ayat-ayat Alkitab, nggak pernah. Aku nggak pernah lihat loh. Orang itu kalau mau pakai pengasihan, pemikat, santet atau apa guna-guna gitu ya, pakai ayat Alkitab, nggak pernah. Jadi ayat Alkitab pure keluar dari zona iblis. Jadi ayat-ayat Alkitab ini nggak pernah digunakan untuk hal-hal mistis. Itu ya. Lalu yang ketiga, di dalam Alkitab ajarannya itu sempurna. Dimana orang Kristen diajarkan kalau berziarah jangan pakai kembang atau air kembang atau dupa atau kemenyan. Kalau berziarah itu ya tentunya kita mengenang saja, mengenang. Tanpa orang yang ada di makam ini kita tidak bisa seperti ini. Karena orang di dalam makam ini berjasa bagi kita. Sebatas mengenang. Bahkan di dalam Kristen, orang Kristen dilarang keras mendoakan orang mati atau meminta doa-doa untuk dari orang mati.
Orang yang sudah mati, dia tidak butuh doa. Karena dia sudah kembali kepada Bapa secara rohani, dan secara jasmani dia sudah menjadi tanah. Dia sudah tidak perlu doa. Yang butuh doa adalah orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup, dia membutuhkan doa. Butuh doa berkat, doa kesembuhan, terhindar dari sakit penyakit. Gitu ya. Dan orang Kristen dilarang untuk menggunakan orang mati sebagai makelar. Kan banyak orang datang ke kuburan, ya ampun bu, paringono ewangono anakmu bu, gitu ya. Kan banyak ya, mbah paringono anakmu rezeki, gitu ya. Orang mati dijadikan makelar. Nggak ada, itu pantangan keras. Doa-doakan orang mati juga nggak ada, itu pantangan. Jadi agama Kristen itu benar-benar luar biasa, sangat luar biasa. Ideologinya orang Kristen aja, kenapa sih ada Allah Putra, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus? Dimana kita diciptakan sesuai seturut gambar Allah Putra, seturut gambar Yesus, bukan Allah Yahweh. Kalau orang-orang bilang kita diciptakan seturut gambar Allah, emang Allahmu berwujud? Emang Allahmu punya wujud? Emang Allahmu punya dua tangan? Allah itu tidak berwujud. Allah itu zat. Yang digunakan itu adalah gambar Yesus. Kita diciptakan sesuai gambar Yesus. Dan Roh Kudus perannya itu adalah suatu kuasa yang menjalankan keinginan Allah. Roh Kudus itu adalah satu kekuatan yang dahsyat, suatu kekuatan yang besar, satu kuasa yang akan bekerja turut keinginan kehendak Allah. Bukan Allah sendiri yang repot-repot ngurusin itu, ngurusin ini, ngurusin dia, ngurusin si itu. Enggak. Allah itu hanya duduk di singgasananya saja. Roh Kudus yang bekerja. Jadi perannya itu masing-masing. Tetapi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah satu bagian. Seperti apa dikatakan di dalam Alkitab. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu berjalan-jalan bersama Allah. Pada mulanya Allah Yahweh itu sendirian. Lalu Allah Yahweh berfirman, terciptalah Yesus. Dan Yesus itu adalah bagian dari Allah Yahweh itu sendiri. Karena Yesus tercipta bukan dari cahaya, bukan dari tanah liat, tapi Yesus tercipta dari bagian Allah Yahweh itu sendiri. Jadi Yesus itu menyerupai Allah Yahweh itu sama. Yesus dan Allah Yahweh itu sama. Dan Roh Kudus itu yang bekerja, kuasa yang bekerja. Lalu maksud yang kelima ya, ini maksud penebusan dosa. Penebusan dosa yang dilakukan Yesus itu nanti akan membawa kemenangan di akhir zaman. Dan cepat atau lambat, sebentar lagi kemenangan itu akan dinyatakan. Kemenangan itu akan dinyatakan dan akan datang kemenangan di dalam Kristus. Ini tentunya para pendeta sudah paham dan sudah tahu. Yesus sudah hadir, ini kemenangannya sudah datang. Sebentar lagi akan ada terobosan supernatural dari Yesus. Para pendeta akan dibawa masuk ke dimensi tanpa batas, ke alam tanpa batas. Dan akan terjadi perang Armageddon. Setelah itu semua selesai, para pendeta akan dibawa masuk di kerajaan surga, menyembah, memuji di dalam kerajaan surga. Karena surga itu bukan tempat untuk pelampiasan hawa nafsu. Di surga nggak ada ya laki-laki ditemani 7 bidadari atau berapa bidadari nanti bisa seksual. Di surga nggak bisa. Surga bukan tempat pelampiasan hawa nafsu. Nanti di surga akan ada air mancur dari susu, nanti akan ada gini, ada ini. Surga bukan pelampiasan hawa nafsu. Pasti rasanya enak gini-gini. No. Surga itu adalah tempat peribadahan. Surga adalah tempat ibadah yang paling dekat dengan Allah Yahweh. Ketika para pendeta masuk ke surga, mereka beribadah. Satu tempat di mana Allah Yahweh itu berada. Itu kenapa orang Jawa bilang manunggaling kawula Gusti. Ketika orang itu bisa sampai ke dalam surga, menyembah, memuji Tuhan
yang berada di dekat dia. Itu. Jadi surga itu bukan tempat pelampiasan hasrat, bukan tempat iming-iming aja. Nanti di surga banyak bidadari cantik, nanti di surga akan ditemani gini, nanti di surga akan ada makanan-makanan enak, nanti di surga ada air susu. No. Di surga adalah tempat beribadah. Surga adalah tempat rumah ibadah yang paling dekat dengan Allah Yahweh.